Menteri Keuangan Sri Mulyani baru-baru ini bertemu dengan sejumlah pegiat media sosial atau influencer. Dalam pertemuan itu, sang menteri disebut mengajak para influencer untuk membahas terkait permasalahan yang ada di Kementerian Keuangan. Wah, ini memalukan sekali begitu, kacau ya. Kenapa Sri Mulyani ya bertemu dengan influencer semalam ya bahas penanganan kasus Rafael Alun. Wah, kok bisa begitu kan, pejabat negara yang kemudian kebijakan-kebijakannya yaitu ditentukan seolah-olah menggunakan influencer seperti ini begitu. Buat narasi apa begitu kan? Sudah tahu sendiri dampaknya influencer itu seperti apa begitu kan? Memberikan narasi-narasi yang tidak baik, memberikan narasi-narasi yang heboh begitu kan. Akankah ini sebagai penyelamatan diri begitu atau apa begitu? Sekali lagi kelihatan bahwa benteng atau backup Sri Mulyani itu akhirnya terbaca atau dengan dia membutuhkan backup influencer masyarakat sipil, terbaca bahwa dia memang gugup dengan isu ini. Jadi kita mau lihat sebetulnya pertahanan Sri Mulyani sampai di mana, bahwa memang itu ya Sri Mulyani masih menunggu data, tambahan data apa, mulai dari 12 tahun lalu data itu disodorkan kok. Nah, sifat defensif ini yang bagi publik, bagi netizen menganggap bahwa ada sesuatu dong di situ tuh. Kenapa Sri Mulyani ragu, kenapa dia cemas, kenapa dia kelihatan tegang, kenapa dia butuh influencer untuk menerangkan. Ya, urusannya dengan influencer soal yang sangat teknis pidana, itu masalahnya. Publik kita kan lumayan cerdas, atau malah kan lebih cerdas dari kita-kita ini. Bisa menilai siapa yang omongannya bisa diikuti dan bisa dibuktikan. Kalau Pak Mahfud tidak didukung oleh publik, oleh organisasi masyarakat sipil, maka saya yakin upaya-upaya untuk menghalangi beliau itu juga akan sukses. Iya. Nah ini juga dalam kasus seperti ini kita doakan semoga ini bukan upaya-upaya untuk menjelongkrongkan dan lain sebagainya. Makanya kita positif dan husnuzon. Nah, kenapa kok Sri Mulyani mengundang itu begitu kan? Apakah narasi-narasi yang diberikan oleh Sri Mulyani hari ini sudah tidak dipercaya lagi begitu kan? Bisa saja seperti itu begitu kan, karena selama ini melihat sosok Sri Mulyani yang katanya menteri terhebat, menteri terbaik begitu kan, tahu-taunya di dalamnya ya apa yang disampaikan Pak Mahfud itu wah ini kacau begitu kalau memang ini terjadi begitu. Tapi Pak Mahfud tidak mengatakan bahwa inilah hoax, bahwa itu adalah benar begitu kan ya. Mungkin masih nunggu momennya seperti apa begitu ya. Ya pada hakikatnya Sri Mulyani ya sebagai menteri gampang-gampang aja begitu kan memberikan statement ya kalau memang itu sudah tidak berkenan lagi dengan terkait dengan kasus ini ya. Apakah kasus ini kan sedang berjalan begitu? Ngapain kita masih mengundang influencer itu? Ada apa? Memberikan narasi apa begitu? Sri Mulyani bertemu influencer semalam, bahas penanganan kasus Rafael Alun. Jakarta, Menteri Keuangan Menke Sri Mulyani bertemu dengan para pegiat media sosial atau influencer hingga pegiat seni kemarin. Pertemuan itu salah satunya membicarakan perihal penanganan kasus mantan pejabat Ditjen Pajak Kemenkeu, Rafael Alun Trisambodo, RAT. Pertemuan dimaksudkan untuk mendapatkan masukan, pandangan, aspirasi, dan kritik dari publik. Ini satu rangkaian dengan pertemuan dengan para tokoh anti korupsi sebelumnya. Semalam banyak masukan diberikan, terutama perbaikan pemungutan pajak, pentingnya sosialisasi yang baik, pelibatan masyarakat dalam edukasi, dan perlunya perubahan cara berkomunikasi dengan publik. Termasuk penanganan kasus RAT dan lain-lain yang diharapkan transparan, kata juru bicara Kemenkeu, Justinus Prastowo, kepada wartawan. Dalam kesempatan itu, Sri Mulyani juga disebutnya menyampaikan komitmen Kemenkeu untuk melakukan bersih-bersih dan perbaikan. Kemenkeu pun memohon dukungan seluruh masyarakat agar dapat terus menjalankan tugas dan fungsi dengan baik. Ibu Menke juga menjelaskan komitmen Kemenkeu untuk melakukan bersih-bersih dan perbaikan, baik dari sisi regulasi maupun penegakan integritas.
Kemenkeu mohon dukungan seluruh masyarakat agar dapat terus menjalankan tugas dan fungsi dengan baik, ujarnya. Sri Mulyani, lanjut Justinus, juga menyampaikan terima kasih dan apresiasinya atas masukan-masukan yang diberikan. Selain itu, Sri Mulyani juga disebutnya menyampaikan perihal kebijakan baru terkait penurunan tarif pemotongan pajak penghasilan PPH. Ibu Menkeu juga menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang tulus untuk masukan-masukan ini. Sekaligus disampaikan adanya kebijakan baru penurunan tarif pemotongan PPH pasal 23 atas royalti penulis pekerja seni dari 15% menjadi 6%. Juga relaksasi ketentuan eksim dan kepabeanan terhadap barang pameran yang kerap dikeluhkan para pelaku usaha. Perbaikan-perbaikan akan terus dilakukan berdasarkan masukan publik, papar Justinus. Kemenkeu akan terus melakukan silaturahim untuk mendengarkan masukan dari publik. Direncanakan akan mendengarkan aspirasi para pelaku usaha, bertemu Pemret, dan lain-lain, lanjutnya. Justinus melanjutkan, pertemuan Sri Mulyani dengan para influencer dan pegiat seni itu berlangsung santai, hangat, dan akrab. Pertemuan di kantor Kementerian Keuangan itu digelar. Dalam pertemuan itu, Sri Mulyani didampingi Dirjen Pajak, Sekjen Kemenkeu, Dirjen Kekayaan Negara, Kepala BKF, Staf Suskomstra, Direktur Fasilitas Kepabeanan, dan Direktur Teknis Kepabeanan. Pertemuan berlangsung di kantor Kementerian Keuangan. Yang hadir antara lain Rudi Valinka & Kurawa, Dilestari, Bintang Emon, Babe Cabita, Marcel Siahaan, Chandra Darusman, Felicia Ciasaka, Richard Sambera, Dr. Tirta, Guntur Romli, dan Masini, ujar Justinus.